Halo semuanya, selamat datang di eksplorasi kita kali ini. Hari ini kita bakal ngitung mundur 9 kota terbersih di Indonesia untuk tahun 2026. Dan ini berdasarkan evaluasi resmi nasional loh. Buat kalian para pelancong yang peduli banget sama lingkungan, alias eco-conscious tourists, siapin catatan kalian ya. Ini bakal jadi panduan pamungkas buat destinasi ekowisata kalian selanjutnya, lengkap dengan tata kota yang asri dan ruang hijau yang spektakuler. Coba deh, kalian bayangin sebentar aja. Pernah nggak sih ngebayangin tinggal atau ya seenggaknya liburan santai gitu di kota yang udaranya sejuk banget, trotoarnya super rapi, dan yang paling penting nggak ada tumpukan sampah sama sekali. Well, kebersihan kota tuh sebenarnya bukan cuma soal enak dipandang mata aja, tapi juga soal seberapa nyaman kita bernapas. Dan pastinya bikin pengalaman jalan-jalan kita jadi luar biasa. Oke, mari kita bahas tuntas hal ini. Di Indonesia, kota-kota yang sukses jaga lingkungannya tuh nggak cuma dapat tepuk tangan, tapi dapat penghargaan resmi dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Namanya Adipura dan Adipura Kencana. Ibaratnya, ini tuh gold standard atau tolok ukur utama buat kota hijau yang sustainable. Makanya, kota-kota yang dapat penghargaan ini wajib banget masuk bucket list destinasi wisata ramah lingkungan kalian. Siap? Kita mulai aja hitung mundur kita. Di posisi ke-9, kita buka daftar ini dengan ibu kota negara kita tercinta. Yap, Jakarta, sebuah kota metropolitan raksasa yang percaya atau enggak sekarang lagi berbenah habis-habisan. Walaupun tantangan kebersihannya luar biasa masif, Jakarta berhasil nunjukin perbaikan nyata sampai sukses dapat Piala Adipura loh. Gimana caranya? Mereka merevitalisasi taman-taman kota kayak Tebet Eco Park dan Hutan Kota GBK, plus ngebangun program transportasi modern kayak MRT dan LRT. Buat traveler, keliling Jakarta sekarang jauh lebih ramah lingkungan. Kalian bisa pindah dari satu taman rimbun ke taman lain tanpa ninggalin jejak karbon yang berlebihan. Dari hiruk-pikuk kota metropolitan yang super padat tadi, kita shift gear sedikit ke suasana yang jauh lebih tenang di posisi ke-8. Selamat datang di Ciamis. Ini beneran daerah yang sangat inspiratif. Beda banget kan sama Jakarta? Nah, kekuatan Ciamis ini justru ada di komunitas akar rumputnya. Kabupaten ini luar biasanya berhasil meraih Adipura. Kenapa? Karena warganya tuh bener-bener turun tangan langsung buat milah sampah rumah tangga dan ngerawat bank sampah lokal mereka. Buat kalian pecinta alam, lingkungan yang asri dan dikelola langsung sama warganya ini, nawarin destinasi hidden gem yang super relaxing, bener-bener jauh dari polusi. Lanjut ke posisi ke-7, kali ini kita bakal terbang ke arah timur menuju keindahan alam Sulawesi Utara. Inilah Bitung, mereka punya semboyan yang beneran dihidupin banget sama masyarakatnya. Laut bersih, kota bersih. Keindahan Bitung tuh bukan cuma karena kebetulan dikasih alam yang cantik aja. Pemandangan lautnya yang luar biasa itu dijaga lewat manajemen tata kota dan garis pantai yang benar-benar rapi, hasil kolaborasi pemerintah dan warganya, sampai bisa dapat Adipura Kencana. Kalau kalian nyari pesona bawah laut Selat Lembeh yang dibarengi sama daratan yang bebas sampah, wah, Bitung ini destinasi pesisir yang wajib banget kalian datengin. Mari kita pindah dan lihat gimana hal ini ngebangun cerita yang seru. Di papan tengah ini, ada 3 kota dengan pendekatan yang unik-unik banget. Di posisi ke-6 ada Semarang dengan stakeholder lokalnya yang aktif dapat Adipura. Terus di posisi ke-5 ada Makassar, lewat gerakan sosial warganya. Dan di posisi ke-4, ini keren sih, Balikpapan ngebuktiin kalau pusat industri pun bisa punya tata ruang hijau yang memukau wisatawan sampai dapat Adipura Kencana. Kita sorot sedikit soal Makassar dari tabel tadi ya. Mereka punya slogan Makassar tidak rantasa, yang dalam bahasa sana artinya Makassar tidak kotor. Tapi asal kalian tahu, ini bukan cuma sekedar slogan manis di spanduk jalanan. Ini tuh gerakan sosial yang masif banget. Mereka sukses ngajak warganya buat proaktif jaga lingkungan, dan gerakan kolektif inilah yang jadi motor penggerak mereka bawa pulang Adipura. Oke, tahan napas bentar. Karena sekarang kita resmi masuk ke zona eksklusif jajaran top 3 alias 3 besar. Dan ini mengilustrasikan dengan sangat brilian gimana sebuah kota bisa ngasih ruang bernafas yang lega buat orang-orang di dalamnya. Di posisi ketiga ada Malang. Malang ini udah diakui sebagai jawarannya udara bersih dan ruang terbuka hijau, bahkan kualitas udaranya dibilang salah satu yang terbaik di Asia loh. Bayangin aja rindangnya pepohonan di sepanjang Ijen Boulevard atau sejuknya duduk-duduk nyantai di alun-alun kota. Ini bener-bener surga sejati buat turis eco-conscious yang nyari vibes pegunungan di tengah kota. Makin deg-degan nih, kita sampai di posisi runner-up, sebuah posisi kedua yang benar-benar diperebutkan dengan sangat ketat. Ya, Pekanbaru, skala metropolitan yang masif versus kebersihan publik yang luar biasa.
Pekanbaru ini sukses mematahkan stereotip kalau kota metropolis yang sibuk itu selamanya pasti kotor atau berantakan. Mereka benar-benar konsisten banget ngelola sampah dan jaga kebersihan di area publiknya. Hasilnya, tata kota yang apik bikin Pekanbaru jadi destinasi urban yang asyik banget buat dieksplor tanpa kita harus ngerasa risih sama pemandangan sampah di mana-mana. Dan akhirnya, ini dia momen puncak yang paling kita tunggu-tunggu dari tadi. Siapa yang berhasil dapat mahkota kota terbersih nomor 1? Sang juara utama yang tak terbantahkan, Surabaya. Kota terbersih nomor 1 di Indonesia. Nah, yang paling menarik dari sini adalah formula kemenangannya. Surabaya ini benar-benar pionir. Kebijakan manajemen sampah mereka super terintegrasi, terus ruang terbuka hijaunya kayak Taman Bungkul yang ikonik itu dirawat dengan dedikasi tinggi sampai jadi daya tarik utama buat turis. Komitmen bareng antara pemerintah kota dan warganya inilah yang ngunci kemenangan Adipura Kencana mereka berturut-turut. Transformasi mereka dari kota industri yang panas jadi oase hijau ini literally luar biasa. Jadi, poin krusialnya adalah 9 kota ini ngebuktian ke kita sebuah fakta fundamental. Kebersihan itu kemenangan kolaboratif. Ini hasil kerja keras bareng antara pemerintah, warganya, pahlawan kebersihan kita, sama aturan yang berjalan konsisten. Masing-masing kota ini punya pesona hijaunya sendiri yang nggak cuma bisa jadi inspirasi buat daerah lain, tapi juga berpotensi besar banget buat jadi magnet ekowisata utama. Sekarang kita balikin lagi pertanyaannya ke kalian. Kira-kira nih, apa sih tantangan paling besar buat bikin kota tempat tinggal kalian sendiri jadi bersih dan hijau? Apakah soal kurangnya fasilitas? Atau jangan-jangan kebiasaan kita sendiri? Coba deh direnungin. Yuk, kita jadikan eksplorasi hari ini sebagai percikan awal buat mulai bertindak demi lingkungan yang lebih baik. Makasih banyak udah nemenin saya ngobrol di sini, dan sampai jumpa di eksplorasi seru kita berikutnya.